Jika kita memiliki suatu muatan sumber Q besar, kita bisa dapatkan medan listrik di titik A dan di titik B ini sebagai 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan besar muatan Q besar dibagi dengan kuadrat jarak titik tersebut dari muatan sumber pada arah radial. Sehingga jika ada muatan Q yang dipindahkan dari titik A ke titik B, maka kita bisa dapatkan perubahan energi potensialnya DU sebagai minus usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari titik A ke titik B. Sehingga delta U itu sama dengan minus integral dari F dot ds, di mana F itu adalah gaya Coulomb dan ds adalah perpindahannya. Sementara kita tahu bahwa delta U atau beda energi potensial ini adalah Q muatan tersebut dikalikan dengan beda potensialnya dV. Dan gaya Coulomb ini adalah Q dikalikan dengan medan listrik. Sehingga kita bisa katakan bahwa perubahan energi potensial delta U itu terjadi akibat muatan Q itu bergerak melintasi medan listrik dari titik A ke titik B. Sehingga jika kita samakan, delta V ini atau perubahan potensial itu sama dengan minus integral dari E dot ds. Sekarang kita akan meninjau situasi di mana kita punya medan listrik yang homogen pada arah sumbu X, lalu kita ingin mengevaluasi beda potensial di titik A dan B, di mana perpindahan dari A ke B ini membentuk sudut theta dengan sumbu X. Maka jika delta V itu sama dengan minus integral dari E dot ds, kita bisa tuliskan ulang sebagai minus integral dari E dikalikan dengan ds cosinus theta, atau sama dengan minus integral dari E dx. Dan karena medan listrik ini homogen, bukan fungsi dari X, maka kita bisa tuliskan ulang bahwa delta V ini sama dengan minus E dikalikan dengan jarak D ini. Atau minus E dikalikan dengan jarak antara A dan B, RAB, cosinus theta. Nah, sekarang jika kita ingin mengevaluasi beda potensial di titik A dan di titik C, kita bisa lakukan hal yang sama dan kita dapatkan bahwa beda potensial di kedua titik ini adalah minus E dikalikan dengan jarak A dan C cosinus 90 derajat, yang itu adalah 0. Sehingga dapat kita katakan bahwa titik A dan di titik C ini memiliki potensial listrik yang sama atau titik-titik ekipotensial. Dari hubungan tadi, kita juga bisa dapatkan medan listrik jika diketahui beda potensialnya, di mana elemen beda potensial dV itu adalah minus E dot ds, dan E itu searah dengan sumbu X, sehingga E itu adalah E pada arah I, sedangkan ds ini memiliki komponen sumbu X dan sumbu Y, sehingga ds ini adalah I ds cosinus theta ditambah dengan J ds sinus theta, sehingga dV itu sama dengan minus E ds cosinus theta. Atau jika kita tuliskan ulang, kita dapatkan bahwa E cosinus theta itu adalah minus turunan dari potensial terhadap S. Sehingga E cosinus theta ini adalah komponen medan listrik E yang searah dengan ds. Sehingga secara umum, komponen medan listrik E yang searah dengan ds ini adalah turunan parsial potensial listrik V terhadap arah atau sumbu S. Jadi jika secara umum kita memiliki medan listrik E pada arah sembarang dan kita ambil S ini sebagai komponen-komponen sumbu koordinat X, Y, dan Z, kita bisa dapatkan komponen medan listrik pada arah X, komponen listrik pada arah Y, dan komponen listrik pada arah Z. Sehingga jika kita tuliskan vektor medan listrik itu sebagai EX pada arah I ditambah dengan EY pada arah J ditambah dengan EZ pada arah K, kita bisa dapatkan EX, EY, dan EZ ini sebagai turunan-turunan parsial dari potensial listrik terhadap sumbu X, Y, dan Z. Sehingga secara umum dapat kita tuliskan bahwa vektor medan listrik E itu sama dengan minus nabla dari potensial listrik. Di mana dalam sumbu kartesian, operator nabla ini adalah I turunan parsial terhadap X ditambah dengan J turunan parsial terhadap Y ditambah dengan K turunan parsial terhadap Z.